pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi terkait elemen merah tabliknya Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti apa Ali bin Abi Thalib ini? Mungkin Pak Jaim bisa memberikan pengantar sedikit Pak terkait elemen merah itu sebenarnya seperti apa Pak? Pada Pak Jaim, saya persilahkan. Jadi pada sore hari ini kita akan membahas seperti tadi disampaikan oleh Mas Yoga, belajar melihat elemen tablik dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita masuk secara detail tentang kepemimpinan Ali sendiri, kita review kembali tentang sifat merah atau elemen merah. Dalam ini adalah elemen tablik secara umum yang berada dalam kuadran merah. Kita tahu bahwa tablik merupakan salah satu dari 4 sifat Nabi yang seluruh Nabi memilikinya, dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi atau Rasul itu uswatun hasanah, yakni sosok yang perlu kita tiru, maka sebenarnya sifat-sifatnya ini juga perlu kita teladani, kita tiru. Nah, tentu saja levelnya tidaklah mungkin kita sampai pada level Rasul, sampai pada Nabi, tetapi sebatas pada level kita masing-masing kita optimalkan, sehingga kita perlu memiliki 4 sifat ini sekaligus, yakni sidik, fatonah, amanah, dan tablik pada diri kita, terus kita kembangkan sampai pada optimal di level kita masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail tentang elemen tablik ini atau kuadran merah istilahnya yang tadi Mas Yoga disebutkan. Apa sih yang paling menjadi penekanan dari ini? Yakni tablik sendiri berarti menyampaikan. Dan salah satu aspek dari menyampaikan adalah tentu elemen komunikatif. Nah, ini menarik untuk kita cermati tentang elemen komunikatif terkait dengan tablik ini. Secara umum para rasul, para nabi memiliki elemen komunikatif ini sangat kuat, yang ditandai dengan tersampaikannya pesan kebenaran yang memang harus disampaikan. Nah, hanya saja dalam praktek tidak berarti kemudian komunikatif ini terus berarti fasih sekali, tidak. Karena ada juga rasul yang dikenal tidak fasih sebenarnya, tetapi toh message atau pesan yang harus disampaikan ini sampai. Nah, kita tahu bahwa sosok yang seperti itu adalah Nabi Musa alaihissalam, yang disebutkan bahwa Nabi Musa ini bukan seorang yang fasih untuk berkata-kata. Dalam beberapa hal agak sedikit kesulitan, sehingga perlu dibantu oleh saudaranya yang juga seorang nabi, yakni Nabi Harun alaihissalam, dalam soal kefasihannya sendiri. Dan kita kemudian mengenal ada satu doa yang konon diatributkan pada Nabi Musa alaihissalam dan biasa sama Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi bahkan Nabi Musa sendiri yang punya keterbatasan untuk dalam kefasihan berkomunikasi ini gitu, ada tantangan sendiri. Meskipun demikian, tetaplah beliau sebagai rasul ini mampu untuk komunikatif, artinya pesan yang disampaikannya tadi nyatanya sampai dan kemudian itu menjadi satu kebenaran. Nah, ketika kemudian ada yang menolak pesan itu soal lain, yakni Firaun sendiri kan menolak pesan itu, tapi pesan tersebut sebenarnya itu sampai pada tujuan. Nah, selain komunikatif, aspek yang penting sekali dalam hal tablik ini adalah ya seorang yang komunikatif ini mudah juga kemudian menggalang teamwork. Maka unsur kolaboratif hampir selalu pasti ada pada seorang yang tabliknya kuat. Jadi kemampuan untuk berkolaborasinya juga punya potensi yang sangat kuat. Yang lain tentu saja seorang tablik adalah seorang yang proaktif. Dan dalam konteks ini tipe tablik dan tipe amanah sama-sama proaktif. Yang membedakan adalah dalam kasus seorang yang kuat di tablik, aspek tablik ini,
proaktifnya lebih informal, lebih casual dibanding dengan yang tipe amanah yang lebih resmi, lebih formal untuk mewujudkan tanggung jawab. Sementara di tablik ini proaktifnya lebih casual. Dan kadang dalam hal kepentingan komunikasi tersebut juga aspek kreativitas juga muncul secara kuat. Nah, ini elemen-elemen dari tablik atau dari sisi merah yang ada pada setiap orang, dan tentu saja pada diri para rasul. Elemen-elemen ini optimal betul, sempurna betul, dan kita perlu belajar dari itu. Dan nanti bagaimana kita lihat elemen-elemen ini bisa mewujud pada sosok seperti Ali bin Abi Thalib yang kemudian terwujud dalam kepemimpinan beliau yang elemen tabliknya dikenal sangat kuat. Ini kalau kita melihat beberapa elemen dari tablik, pertama itu komunikatif. Nah, kemudian Pak, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita pada sore hari ini Pak, terkait sosok Ali bin Abi Thalib. Ini kan dalam satu kesempatan Nabi itu pernah memuji Ali bin Abi Thalib seperti ini Pak. Tiada pemuda sehebat Ali. Jika kalian ingin tahu ilmu Adam, kesalehan Nuh, kesetiaan Ibrahim, pelayanan Isa, maka lihatlah kecemerlangan Ali. Nah, ini kan pujian yang sangat luar biasa Pak yang diberikan ke Rasul terhadap Ali. Nah, sebenarnya seperti apa Pak sosok Ali ini sehingga Rasul begitu santunya, begitu luar biasa memujanya Pak Jaim? Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang memiliki tempat khusus pada diri Rasulullah SAW. Nah, kita tahu bahwa Ali ini adalah putra dari paman Nabi yang namanya Abu Thalib. Jadi Ali ini adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai sepupu ini kemudian memiliki ikatan yang sangat khusus karena pada saat Rasulullah masih kecil dan beliau kemudian ditinggal wafat oleh ibunya. Beliau kan lahir sebagai seorang yang yatim karena ayahnya sudah meninggal ketika beliau masih dalam kandungan, dan kemudian ketika beliau masih kecil ibunya pun meninggal sehingga menjadi yatim piatu. Lalu Rasulullah SAW diasuhlah oleh kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Nah, kita tahu kemudian pengasuhan ini juga tidak lama. Memang ini membekas sekali karena pada masa diasuh oleh kakeknya ini Rasulullah sempat diajak berbisnis ke Syam, atau bahasa sekarang seperti anak Indonesia diajak berbisnis ke Singapura lah kurang lebih, yang kemudian terkonek dengan sebuah lintas perdagangan dunia saat itu yakni jalur sutra yang berada di Syam. Nah, tetapi tidak lama setelah itu sang kakek pun meninggal. Dan siapa yang mengasuh? Yang mengasuh adalah Abu Thalib. Sampai kemudian Rasulullah tinggal bersama pamannya Abu Thalib sampai kemudian menjadi seorang pemuda dan kemudian menikah. Dengan kita tahu dengan Siti Khadijah, dan dari sanalah kemudian Rasulullah keluar dari lingkaran keluarga Abu Thalib untuk menjadi keluarga yang mandiri. Nah, yang menarik adalah dengan kedekatan itu, kehidupan Abu Thalib secara ekonomi berat, susah sekali. Karena itu kemudian tanda petik sebagai balas jasa, gitu. Maka Rasulullah mengambillah keponakan sepupunya yang masih kecil, yakni Ali bin Abi Thalib ini, untuk tinggal bersama keluarga Muhammad yang secara ekonomi jauh lebih makmur. Ada satu anaknya dari Abu Thalib yang kemudian menjadi bagian dari keluarga Rasulullah. Dan kemudian Ali inilah yang dari kecil tinggal bersama Rasulullah, dan Ali ini kemudian menjadi seperti anak laki-lakinya Rasulullah sendiri. Kemudian para sahabat meyakini bahwa Ali ini adalah orang kedua yang masuk Islam, ya. Jadi setelah
Siti Khadijah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib yang tumbuh bersama Rasulullah. Nah, apa karakter dari Sayyidina Ali ini yang lahir sekitar 30-an tahun setelah Rasulullah, atau ada yang menyebutkan 28 dan berapa tidak pasti, itu kurang lebih pada tahun 599 Masehi. Apa yang menjadi kelebihan ini? Nah, yang pertama adalah sosoknya charming. Satu narasi yang disampaikan Rasulullah yang luar biasa gitu, di mana kecharmingan Ali ini kan mewakili meneruskan kelebihan sejumlah nabi gitu. Itu gambaran yang disampaikan. Charming ini apa? Charming ini adalah tentu saja pribadi yang punya aura yang sangat menarik ya, sangat menarik. Dan kalau kita bicara aura, Ali memang disebutkan seorang tampan, tetapi bukan soal tampannya ini, tapi terlihat dari bahwa ekspresinya bagus, kemudian posturnya bagus, sikapnya dan kemudian apa yang dikenakan dan sebagainya serasi sekali, sehingga menjadi satu pribadi yang charming. Dan di antara para sahabat, Ali lah yang dikenal memang paling charming, sehingga tanda petik selalu punya pengagum dari awal, yang sahabat-sahabat lain tidak memiliki kecharmingan ini. Nah, ini secara umum charming ini juga menjadi bagian dari karakter merah atau karakter tablik. Orang-orang kuat dengan sisi tablik, orang-orang kuat dengan sisi merahnya secara umum memiliki daya pesona yang khusus, yang luar biasa, kombinasi antara bagaimana menjaga postur, kemudian ekspresi, lalu berpenampilan, berperilaku dan sebagainya, ini utuh sekali sehingga melahirkan satu pesona tersendiri. Nah, dalam konteks Indonesia di masa lalu misalnya kita mengenal ada Bung Karno ya, yang diakui oleh dunia sebagai satu tokoh yang berpengaruh. Nah, kekuatannya kan juga kekuatan sisi tabliknya kuat, sisi merahnya kuat, sehingga menjadi pribadi yang charming. Yang kedua adalah tidak hanya charming dan juga menjadi bagian dari charming adalah Ali bin Abi Thalib ini sosok yang sangat pemberani. Julukannya, bahkan namanya sendiri disebutkan sebagai Asad, sebagai singa. Jadi naluri beraninya luar biasa. Ini ditunjukkan ketika saat kecil, ketika beliau masih berumur sekitar 10 tahun kurang lebih, dan Rasulullah baru menerima wahyu dari Gua Hira di usia 40 tahun, dan kemudian selama sekian lama kan itu disembunyikan dulu, hampir 3 tahun lah kurang lebih, untuk hanya disebarkan pada keluarga inti, yakni pada Khadijah, pada Ali, pada keluarga yang sangat inti, dan kemudian ada perintah untuk mentablikkan, menyebarkan kepada masyarakat yang lebih luas. Dan saat itu kemudian apa yang dilakukan Rasulullah adalah mengumpulkan keluarga terdekatnya sendiri, yakni Bani Hasyim, untuk diundang datang ke rumah beliau, dijamu. Dan saat itulah Rasulullah menyampaikan secara terbuka bahwa saya, dalam itu Rasulullah, baru menerima wahyu yang diminta disampaikan untuk mengingatkan bahwa alam semesta ini diciptakan tunduk pada Allah, dan kita semua kurang lebih wajib untuk beribadah hanya pada Allah. Itu disampaikan Rasulullah secara terbatas pada keluarga inti. Dan pada saat yang pertama, banyak keluarga yang langsung kaget dan menolak itu. Nah, lalu Rasulullah mengulangi lagi, mengundang para keluarga inti, keluarga terdekatnya untuk datang ke rumahnya dan menyampaikan lagi hal serupa. Keluarga besar ini kembali menolak, dan tiba-tiba saja mereka langsung berdiri mau meninggalkan tempat. Dan saat itulah Ali yang bocah 10 tahun tiba-tiba berdiri dan mengatakan bahwa, ya Rasulullah, akulah pembelamu gitu. Siapapun yang memusuhimu, aku akan melawannya. Ini ucapan anak 10 tahun, kebayang ya berani. Dan kemudian seluruh orang tua saat itu menertawakan si bocah kecil ini yang berani-beraninya mengambil posisi seperti itu.
Nah, kemudian kita melihat keberanian Ali ini terbukti di waktu-waktu berikut ya, yang sangat berani, antara lain pada saat menjelang hijrah ini Sayyidina Ali inilah yang kemudian dengan berani menempatkan diri sebagai pengganti Rasulullah untuk berada di tempat tidur Rasulullah agar dikira bahwa Rasulullah masih ada di tempat itu. Nah, ini risikonya kemudian akan langsung dibunuh, tapi Ali dengan beraninya mengambil peran itu. Kemudian Ali juga terlibat dalam perang-perang yang sangat penting, tentu saja di Uhud, dan kemudian secara perorangan muncul luar biasa sekali dalam perang Khandaq, dan kemudian juga pada perang Khaybar yang selanjutnya. Perang Khaybar itu menghadapi Yahudi yang sangat kuat, dan Ali sendirian berhasil mengalahkan itu dan membongkar tembok gerbang dari ini. Ini keberanian ini juga menjadi ciri dari seorang tabligh yang kuat, yang muncul sangat kuat pada Ali bin Abi Thalib. Yang lain tentu saja adalah Ali seorang orator yang luar biasa. Jadi pidato-pidatonya sangat memukau, dan sahabat dan sebagainya sangat mengagumi kemampuan Ali dalam hal ini. Dan selain orator di panggung yang bagus gitu, dalam kehidupan sehari-hari juga sangat fasih gitu. Sehingga kita semua tahu banyak sekali nasihat Ali atau ucapan Ali yang kemudian memukau orang, yang ini dikumpulkan dalam apa yang sekarang kitab sebagai Nahjul Balaghah. Jadi alur-alur kefasihan menunjukkan betapa fasihnya Ali. Nah, yang menarik adalah sosok ini juga sangat cerdas. Sampai Nabi sendiri mengistilahkan bahwa ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Sayalah, yakni Rasulullah, ibu kotanya ilmu, pengetahuan, dan Ali lah pintu gerbangnya. Ini sepertinya agak kontradiktif karena sisi merah ini berlawanan dengan sisi hijau ya. Jadi sisi komunikatif ini seolah-olah berlawanan dengan sisi fatonah, sisi cerdas. Tetapi ketika kita menggunakan pendekatan sifat Rasul, enggak. Justru antara kemampuan komunikatif atau sisi merah ini dan sisi hijau ini justru berada dalam satu ruang yang sama. Jadi seorang yang memang sungguh-sungguh komunikatif ya seorang yang cerdas banget ya seorang komunikatif. Jadi bukan sesuatu yang terpisah seperti dalam pendekatan teori kepribadian. Nah, ini ditunjukkan antara lain ketika Ali ditanya oleh orang berbeda-beda tentang lebih utama mana antara ilmu dengan harta. Ali jelas mengatakan bahwa ilmu lebih baik dibanding dengan harta. Pada satu orang, Ali menyebutkan mengapa ilmu lebih baik dari harta. Antara lain adalah bahwa kalau harta itu kita harus sibuk menjaganya. Sementara kalau ilmulah yang akan menjaga kita. Nah, disebutkan di tempat lain, kalau harta diberikan, maka harta akan habis. Sementara kalau ilmu diberikan, ilmu akan bertambah. Banyak lagi orang bertanya dan jawabannya berbeda-beda dengan cara mengagumkan. Ini salah satu contoh kecerdasan Ali. Dan yang tak kalah menarik adalah di samping orangnya charming, pemberani seperti singa, orator yang luar biasa, cerdas ini, Ali juga seorang humoris. Rileks, bercanda, itu adalah hal biasa, dan kita tahu salah satu canda yang paling populer terkait dengan Ali adalah ketika beliau duduk di samping Rasulullah SAW dan kemudian sama-sama makan kurma. Kemudian tentu saja ketika kita makan kurma, biji kurma ada di tempat kita, di depan kita masing-masing. Dan saat itulah kemudian Ali diam-diam menggeser biji kurma yang ada di depannya, digeser ke tempat Rasulullah, sehingga seakan-akan seolah-olah Rasulullah berakus sekali makan banyak. Lalu Sayyidina Ali iseng,
untuk kemudian ngomong ke sahabat semuanya, siapa di antara kita yang makan kurma, yang rakus makan kurma, yang kurang lebih. Dan tiba-tiba semua orang yang melihat di depannya biji kurma itu, Rasulullah yang kelihatan paling rakus karena biji kurma paling banyak. Walaupun Rasulullah dengan menanggapi dengan sangat cerdik bahwa iya saya makan kurma banyak, tapi Ali makan sama bijinya, karena depan Ali tidak ada sisa biji kurma. Nah ini contoh-contoh humoris. Nah kalau kita mempelajari karakter Ali sebagai pemimpin ini, maka mau tidak mau kita perlu meneladani prinsip-prinsip tadi, yaitu melatih diri kita untuk menjadi charming dengan menjaga ekspresi kita, menjaga lisan kita, menjaga postur kita, dan menjaga pakaian kita, menjaga keserasian dengan tetap sederhana. Yang kedua juga kita harus melatih diri kita menjadi pribadi yang sangat berani. Kemudian kemampuan komunikasi kita untuk berorasi, kemudian kefasihan kita harus asah, dan kemudian juga kecerdasan kita harus terus-menerus kita tingkatkan dengan menambah ilmu, dan pada akhirnya juga kita harus tetap menjadi pribadi yang membumi dengan menjadi humoris. Ini yang saya kira penting untuk kita teladani dari kepemimpinan tabligh Ali bin Abi Thalib.